Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini kita akan membicarakan salaf yang kaku ya. Kebablasan. Kalau kita kaku dengan satu aturan agama, memegang satu hadis yang kita pegang erat, apalagi hadisnya sahih, biasa sajalah, wajarlah. Namanya keyakinan ya. Tapi kaku untuk suatu negara, untuk suatu pemimpin, contohnya Turki, yang dimana sekarang banyak menjadi idola orang Indonesia. Nah, mereka ini benci kecenderungannya. Mereka tidak senang kalau kita bicarakan Turki, oh sufi lah, segala macam. Kalau kita orang bicara Erdogan, oh masih gak bener lah, segala macam, sufi itu. Nah, kayak udah tahu banget daleman seseorang pada level itu sudah. Mereka tidak menyadari itu. Nanti mereka ini yang model-model seperti ini ngakunya salat. Kayak orang Turki kafir semua, positif masuk neraka. Kalau kita sodorkan dia dengan pertanyaan, kenapa kamu kayak benci sama Turki? Ya enggak katanya, dia cuma benci ajarannya segala macam, ajarannya. Ngomongnya ajarannya enggak benar, tapi mau dari mimik muka, tata bahasa, bahkan tulisannya yang sangat luar biasa pintar. Mengocok suatu tulisan yang pada ujung-ujungnya menjelekkan Turki. Bahkan ada salah satu Ustaz Felix Xiao yang diangkat, ya kurang lebih dicemooh lah, disindir-sindir lah, mimpi soal khilafah akan bangkit lagi Turki Utsmaniyah. Ya kalau menurut saya ya apa ya kalau seperti itu, salah apa dia? Nanti kita akan lihat contoh dedengkotnya dari Arab Saudi, salaf yang waras. Kan dia selalu membanggakan Arab Saudi. Ini dedengkotnya ulama Saudi yang salaf. Dia mengomentari permasalahan Turki ini dengan sangat top, bijak. Dan lebih besar kesempatan, kemungkinan nenek moyangnya dulu kena zalimi, kena siksa oleh salah satu sultan-sultannya di zaman Utsmaniyah. Ini nggak ada hubungan sama orang Arab, nggak ada keturunan Arab, kayak nenek moyangnya, kakeknya, neneknya kena siksa oleh salah satu sultan, kena zalimi. Nah ini contoh, dia mengambil mungkin dari pengidola Turki, lalu dia mempostingkan di Facebook dengan bahasa siapa kita Indonesia, solidarity forever. Nah memangnya kalau penggemar Turki itu sudah positif nggak solider Pak? Kalau orang Islam ya pasti enggak lah. Nah ini mengarah ke siapa jadi? Nah, terus dia kebablasan mengenai siapa kita Indonesia. Dia sendiri penuh. Saya tidak masalah sebetulnya, biasa saja. Saya orang Islam, saya mengidolakan Arab. Dia penuh sekali dengan pujian-pujian untuk Arab Saudi. Ya tidak masalah. Tetapi kalau orang yang memuji Turki, dia menggunakan Indonesia. Nah, apa orang yang mengidolakan Turki ini pasti akan makar? Nah, seperti dia tidak sadar dalam bahasanya dia sudah kebablasan. Dia sendiri menggunakan selalu negara Arab Saudi sebagai suatu acuan tolok ukurnya dia. Giliran orang lain membawa Turki, dia membawa Indonesia. Terus apapun yang menjadi hal yang menjadi topik utama dalam negara Turki, kayak sekarang ini masalah masjid ya, yang seperti kita tahu Hagia Sophia. Ya kalau menurut saya itu pencapaian luar biasa untuk Erdogan. Itu pencapaian yang luar biasa, dari sebelumnya museum dibuat jadi masjid. Dan itu dalam lindungan organisasi internasional. Enggak mungkin orang seperti Erdogan membuat masjid lalu dianya mendiamkan saja. Misalnya ada hal-hal yang berbau Kristiani,
di dalam suatu masjid itu. Apa iya Erdogan punya akal seperti itu? Pasti ada juga, selain pertentangan secara internasional, pertentangan dari dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Ya pencapaiannya kalau saya pikir ya sudah luar biasa yang sudah Erdogan lakukan. Mungkin nanti pelan-pelan akan dibuang. Nggak mungkin lah saya kira orang Islam membiarkan ada ikon-ikon Kristiani di dalam masjid. Dia dengan pintar membentuk opini seolah-olah akalnya Erdogan seperti itu. Akalnya orang-orang Turki ini yang Islamis seperti itu. Dan dia mengarahkan orang-orang secara tidak sadar, ya, orang-orang yang kurang berpikir. Ya banyak sekali pemuja, penulis Salafi kaku ini. Dan dia sudah membentengi, ya, lihat ya triknya dia dengan membentengi. Nah kalau Haraki, Ikhwanul Muslimin dan PKS palingan akan bikin pembelaan semisal, ya akhi, apa yang sudah ente lakukan untuk umat, ya dia bentengi dengan hal yang seperti ini, sehingga orang-orang yang membacanya ya terlihat seperti benar, padahal dianya yang kecenderungannya memvonis total atau tidak ada pencapaian apa-apa selain dari kesesatan yang dicapai oleh Erdogan. Ya tentu saja orang akan mengomentari apa yang sudah dia lakukan. Ya tentu saja akan seperti itu. Karena dia meremehkan pencapaian yang luar biasa susah, membawanya ke pengadilan agar Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, pada tulisan lain, orang ini rajin sekali ya menulis mengenai Turki, tapi membencinya saja yang ada. Nah, dia pintar mengambil tulisan awalnya tidak membicarakan Turki, pada akhirnya menarik lagi ke masalah Utsmaniyah. Jadi buat apa maksud saya dia ngomongin yang hal seperti ini yang sudah lalu, seperti semua orang Turki atau pemimpin Turki saat ini akan sama saja seperti itu. Dan dia yang paling besar masalahnya kalau menurut saya, dia mengajak orang beramai-ramai membenci untuk sesuatu yang belum pasti sama sekali. Mulai dari permasalahan ikon Kristiani yang ada di masjid yang sangat prematur untuk dijelek-jelekan karena baru mulai, sampailah mengajak orang beramai-ramai membenci Turki. Gak ada kebaikannya Erdogan ataupun kebaikan dari Daulah Utsmaniyah. Bahkan orang yang yang mengidolakan Utsmaniyah kena ejek juga oleh dia. Giliran pada hal yang lain dia akan tidak sungkan-sungkan ngomongin kita sesama muslim harus saling ya positive thinking dan segala macamnya lah. Tapi giliran untuk kasus-kasus seperti Turki ini, dia tidak seperti itu. Manusia apa yang seperti ini jadinya? Nah, sekarang kita sampai pada ulama salaf dari Saudi, dari Syekh ya Utsman Al-Khamis, yang jelas-jelas orang Arab yang mungkin saja nenek moyangnya pernah kena siksa. Salah satu dari, mungkin ada sebagian raja sultan yang zalim, yang kena zalimi dibandingkan kemungkinannya si salaf kaku ini. Nah, apa yang dibahasakan oleh Syekh ini mengenai Turki? Bahkan menurut Syekh Utsman, Allah telah membuat harum Islam melalui tangannya Daulah Utsmaniyah. Nah, yang kayak gini baru open mind. يقول هل كانت الدولة العثمانية على حق؟ الدولة العثمانية كغيرها، كالدولة الأموية، كالدولة العباسية، كالدولة الأيوبية، فيها خير وفيها شر، فيها خطأ وفيها صح، لكن لا شك أنها دولة إسلامية وخلافة إسلامية، ونصر الله بها الدين وأعز الله بها المسلمين. وتوجد أخطاء، وكان في بعض الحكام التصوف كما كان في الدولة العباسية الاعتزال، القول بخلق القرآن كالمأمون والواثق والمعتصم.
وهناك بعض الولاة كانوا فيهم شيء من الفسق سواء في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية أو في دولة الأندلس أو في المماليك. ما تخلو هذه الدول من وجود بعض الحكام سواء وقعت منهم الظلم أو وقع منهم الفسق أو وقعت منهم المعاصي وغير ذلك، لكن بشكل عام الدولة العثمانية أعز الله بها الإسلام، وأدب الله بهم اليهود والنصارى والمجوس، وأعز الله بهم الإسلام، وكانت الإسلام جولته وقوته، ولا شك أنها دولة يعني مباركة، لكن وقعت منها الأخطاء لا شك في هذا، والله أعلم. Nah, jadi demikian saja. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.